progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, kali ini kita akan masuk ke pembahasan kedua di bab 3 ini, yaitu kita akan masuk ke dalam anggaran pendapatan daerah yang meliputi. Nanti itu kita akan membahas tentang pengertiannya apa, dan fungsi APBD itu apa, prinsip penyusunan seperti apa, dan struktur APBD seperti apa. Oke, kita langsung saja di sini. APBD. Apa sih itu APBD? Jadi APBD itu adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah. Adapun pengertian dari APBD secara umumnya yaitu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dipersiapkan untuk kesejahteraan rakyat dan mewujudkan pembangunan yang dibahas dan disetujui oleh DPRD dan ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. Jadi kalau APBN itu disetujuinya sama DPR, nah karena ini ruang lingkupnya daerah, maka disetujui dan dibahas oleh DPRD atau Dewan Perwakilan Daerah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membangun perekonomian daerah itu sendiri. Jadi per daerah, misalnya per provinsi, per kota, semacam itu. Nah, adapun fungsi dari APBD ini ada 5 ya. Yang pertama adalah fungsi otorisasi. Jadi fungsi otorisasi itu mencakup ada acuan pelaksananya, jadi nggak boleh sembarangan, harus ada acuannya. Kemudian fungsi yang kedua adalah fungsi perencanaan. Jadi fungsi perencanaan ini maksudnya adalah pedoman untuk merencanakan kegiatan di tahun tersebut. Jadi kita buat dulu nih pedomannya apa aja untuk perencanaan kegiatan tersebut, untuk merencanakan kegiatan daerah, kemudian dialokasikan anggarannya. Yang ketiga itu fungsi pengawasan. Fungsinya untuk mengawasi, melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Kemudian fungsi alokasi, jadi pembagian dana sesuai dengan kegiatan agar tidak boros. Kemudian fungsi distribusi ini adalah mendistribusikan atau menyalurkan dana-dana dari daerah itu ke masing-masing wilayah di daerah tersebut agar tepat sasaran, seperti itu. Nah, di sini adapun prinsip dalam penyusunan APBD itu ada 6 ya. Yang pertama adalah kesatuan. Kesatuan itu maksudnya adalah semua pendapatan dan belanja daerah itu disajikan dalam satu dokumen anggaran. Jadi ada dokumennya satu, misalkan anggaran tahun 2021. Maka di situ semua anggaran pendapatan belanja daerahnya dicantumkan. Kemudian universalitas. Universalitas di sini maksudnya adalah setiap transaksi keuangan itu disampaikan atau ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran. Jadi tidak ada yang tidak ditulis, harus semuanya tertulis, seperti itu. Kemudian tahunan. Tahunan itu adalah membatasi masa berlaku anggaran tersebut, misalkan APBD tahun 2001. Nah, maka ya sudah untuk kegiatan 2021 aja gitu. Jangan sampai untuk tahun berikutnya, seperti itu. Kemudian spesialitas. Maksudnya adalah mewajibkan agar kredit anggaran disediakan terisi secara jelas dan peruntukannya. Jadi kalau misalkan daerah tersebut mau ngutang gitu ya, meminjam kepada daerah lain atau meminjam kepada orang lain gitu, maka harus jelas nih untuk apa, kenapa butuh dana tambahan gitu dari yang sudah diberikan sama pemerintah. Kemudian yang kelima adalah akrual. Akrual itu maksudnya adalah anggaran satu tahun anggaran itu dibebani untuk pengeluaran yang seharusnya dibayar, atau menguntungkan anggaran untuk penerimanya yang seharusnya diterima walaupun sebenarnya belum dibayar atau belum diterima pada kas. Jadi akrual itu artinya adalah harus sesuai dengan kenyataannya gitu. Misalkan anggarannya segini, ya harus segitu gitu. Seperti itu. Jadi akrual itu maksudnya adalah harus sesuai dengan perencanaan. Yang keenam adalah kas. Jadi pada prinsip APBD ini diharapkan gitu ya, bahwa anggaran satu tahun anggaran itu
dibebankan pada saat terjadi pengeluaran penerimaan dari atau ke kas daerah kayak gitu. Jadi memang harus untuk kegiatan daerah karena juga APBD. Nah, adapun di sini struktur APBD. Jadi ada 3 nih struktur APBD atau pos-pos dalam APBD. Yang pertama itu ada pendapatan daerah, kemudian ada belanja daerah dan pembiayaan daerah. Nah, pendapatan daerah ini artinya adalah semua penerimaan dan pengeluaran daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Yang kedua, tahun anggaran sama dengan APBN. Misalkan kalau pemerintah sudah menganggarkan dalam bentuk APBN dari Januari tanggal 1 sampai 31 Desember 2021, maka APBD pun harus sama periode waktunya dari 1 Januari sampai 31 Desember. Kemudian yang ketiga adalah penyusunan dilakukan dengan pendekatan kinerja. Artinya, suatu sistem anggaran disusun dengan mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja dan perencanaan alokasi biaya yang ditetapkan. Jadi, anggaran itu harus disusun dengan mengutamakan pencapaian hasil kerja, gitu ya, pencapaiannya seperti apa, dan alokasi biaya yang ditetapkan. Misalnya kalau anggarannya gede, ya berarti kegiatannya gede gitu ya, maka ya anggarannya pun harus lebih besar kayak gitu. Dan struktur APBD yang kedua adalah belanja daerah. Belanja daerah ini yang meliputi seluruh pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Kalau kita berbicara kas berarti termasuk uang tunai ya. Kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar. Ekuitas itu adalah modal yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Jadi kalau belanja daerah ya berarti semua pengeluaran ke daerah gitu dalam struktur APBD itu. Kemudian pembiayaan daerah. Kalau pembiayaan daerah meliputi penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik tahun anggaran yang terpotong maupun tahun berikutnya. Jadi di sini maksudnya adalah kalau pembiayaan daerah itu meliputi semua penerimaan yang perlu dibayarkan kembali. Misalkan daerah udah mendapatkan uang segini nih, nah maka berapa sih besar harus dibayarkan kembali, jadi kayak kembalian kayak gitu loh. Jadi jadi kalau udah dikasih uang misalkan ya, nah mungkin ada yang tidak sesuai maka harus dikembalikan lagi. Nah, pembiayaan daerah itu maksudnya seperti itu. Oke, untuk APBD sampai di sini ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Di video ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.